Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Database Management System. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pemodelan data. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pembahasan. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Saya Anissa Maulida akan menjelaskan tentang definisi model data. Sebagaimana penjelasan bab sebelumnya, dalam pandangan terhadap basis data terdapat 3 level, yaitu pandangan para pengguna, pandangan konseptual, dan pandangan fiskal oleh seseorang perancang basis data. Para pengguna basis data umumnya adalah orang-orang yang awam terhadap konsep dan teknologi yang digunakan dalam basis data. Permasalahannya adalah pada saat merancang, seorang perancang atau analisis sistem mengetahui kebutuhan data dan informasi yang diinginkan oleh para pengguna. Dalam hal ini, perancang atau analisis sistem harus selalu berkomunikasi dengan para pengguna basis data untuk mencari tahu tentang kebutuhan setiap pengguna yang berbeda-beda. Untuk mengkomunikasikan rancangan basis data dan sistem yang akan dikembangkan tersebut, diperlukan suatu cara yang mudah dipahami secara logika oleh para pengguna basis data. Para pengguna tidak perlu tahu kompleksitas dan kerumitan dalam teknis penyimpanan data dalam media menyimpan. Pengguna juga tidak akan memperhatikan bagaimana data disimpan dalam media penyimpan secara fisik. Untuk kepentingan ini diperlukan apa yang disebut sebagai model data. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pengguna atau user secara logika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai macam-macam model data. Menurut Martin pada tahun 1985, secara garis besar, model data dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam. Nah, yang pertama, Object-Based Data Model, yang terdiri dari Entity Relationship Model, Semantic Model, dan Binary Model. Entity Relationship Model merupakan model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa keyword terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut, yang biasanya dituliskan dengan simbol grafis tertentu. Komponen utama pembentuk model entity relationship ini yaitu ada entitas dan juga relasi. Nah, kemudian kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sebuah atribut. Simbol-simbol dasar yang digunakan yang tampak seperti gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar dari diagram IR atau Entity Relationship. Nah, di mana simbol kotak atau segi panjang menunjukkan atau menyebutkan himpunan entitas. Kemudian simbol wajik, gambar seperti wajik itu menunjukkan himpunan relasi. Kemudian simbol lingkaran menyatakan atribut. Kemudian simbol garis yaitu menunjukkan adanya hubungan atau relasi. Kemudian yaitu semantic model. Semantic model ini hampir sama dengan entity relationship model. Nah, di mana yang membedakan dari kedua ini adalah bentuk dari kerelasian antar objek dasar, di mana semantic model ini tidak menggunakan simbol-simbol, tetapi menggunakan semantik, yaitu menggunakan kata-kata. Seperti yang terlampir dari diagram berikut. Nah, di mana tanda panah menunjukkan adanya relasi, kemudian tanda garis menunjukkan adanya atribut. Selanjutnya adalah binary model.
Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entity atau entitas, bukan hanya atribut-atributnya, tetapi juga tindakan-tindakannya. Relasi memiliki 3 tipe biner, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama, one to one. Hubungannya terjadi bila setiap instansi entitas hanya memiliki satu hubungan dengan instansi entitas lain. Yang kedua, one to many. Relasi ini terjadi bila setiap instansi dapat memiliki lebih dari satu hubungan terhadap instansi entitas, tapi tidak sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah many to many, yaitu hubungan saling memiliki lebih dari satu dari setiap instansi entitas terhadap entitas lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk pembahasan berikutnya akan sampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Nama saya Retno Trini Pramudia. Saya akan menjelaskan sambungan dari teman-teman saya, yaitu record basis data model. Model ini berdasarkan pada rekaman untuk menjelaskan kepada para pengguna tentang hubungan logis antara data dalam basis data. Yang pertama yaitu hierarchical. Model rambut sering pula disebut sebagai tree struktur, menjelaskan kepada pengguna tentang hubungan logis antara data dalam basis data dalam bentuk hubungan bertingkat. Titik elemen penyusun disebut sebagai rinci data, agregat data, atau record. Yang kedua yaitu network model sering pula disebut flex struktur. Yang ketiga yaitu relational model, menjelaskan kepada pengguna tentang hubungan logika antara data dan basis data. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam model data. Model data yang ketiga ada physical based data model. Model ini berdasarkan pada teknik penyimpanan rekaman dalam basis data. Model ini jarang digunakan untuk memodelkan data kepada para pengguna karena relatif sulit dan kompleks sehingga seringkali justru menyulitkan para penggunanya. Model ini terdiri dari dua. Yang pertama ada unifying model, merupakan model yang menggabungkan memori dan transaksi. Yang kedua ada frame memory, adalah sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan record database. Dan karakteristik model data fisik ada 5. Yang pertama, physical data model, menjelaskan persyaratan data untuk satu proyek atau aplikasi, meskipun mungkin diintegrasikan dengan model data fisik lainnya berdasarkan ruang lingkup proyek. Yang kedua, data model membahas hubungan antara tabel dan nullability, kardinalitas hubungan. Yang ketiga, dikembangkan untuk versi DBMS tertentu, lokasi atau teknologi penyimpanan data yang akan digunakan dalam proyek. Yang keempat, field harus memiliki tipe data yang tepat, panjang set, dan nilai default. Yang kelima adalah primer dan asing kunci, pandangan, indeks, profil akses, dan otorisasi dan lain-lain ditentukan. Selanjutnya ada perangkat lunak model data. Beberapa paket perangkat lunak pengelolaan basis data atau database management system yang dikembangkan berdasarkan model basis data record, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hierarchical model, terdiri dari IBM Information System atau IMS, Intel System 2000, dan Informix Mark IV. Yang kedua ada network model, terdiri dari Sulinet IDMS, ada CA IDMS, _DB. Yang selanjutnya ada Syncoms Total, Honeywell's IDS _2, Unifax SMS 1100, ada D-System 10, yang kedua ada D-System 20, ada DBTG dan
CODASIL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Sarah Ramadhani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu selanjutnya relational model. Yang A ada prototype, yang pertama sistem R oleh IBM, yang kedua ada Inggris oleh Universitas of California, yang ketiga ada McCames, yang keempat ada Admins oleh CM Crontos, yang B itu paket komersial. Yang pertama ada ATBase dari ATBase Corp, Apache Derby dari Apache, CODASIL DDL, DB2 dari IBM, DBase 3 Plus dari Aston Tate, DBase 4 dari Aston Tate, dan DB Sham dari Elevate Software, HP Nonstop CQL dari Hewlett Packard, HCQLDB dari HCQL Development Group, IBM Query by Example or IBM QB, Informic dari Informic Corporation, Inggris dari AISCA Group, Interbase dari CodeGear, Microsoft Access dari Microsoft SQL dari Microsoft Corporation, Microsoft Visual Fox Pro dari Microsoft. Selanjutnya yang ke-17 nasional GCC Nomads. Selanjutnya Oracle Corporation, Oracle dari Oracle Corporation. 20 ada Oracle RDB. Yang 21 ada PostgreSQL dari PostgreSQL Global Development Group. Selanjutnya ada Airbase 5000 dari Microrime Corporation. Ada RDB or VMS dari Digital Equipment Corporation. Ada RDM Embedded dari Breadstep Technology. Ada RDM Server dari Breadstep Technology. SQLite dari Richard Heap. Ada SQLite, ada Sybase dari Sybase Inc. Selanjutnya Timcer Magnum. Yang ke-29 ada Visual DBase dari Borland International. 30 yaitu Visual Fox Pro dari Microsoft Corporation. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.